Yusnita dari kelas 1 CTKI dengan NIM 43225017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia pada mata kuliah kimia dasar. Nah, yang pertama, reaksi kimia adalah proses di mana satu atau lebih zat atau reaktan berubah menjadi satu atau lebih zat baru yang berbeda atau produk dengan susunan atom yang berbeda, melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Dalam reaksi kimia ada reaksi irreversible, yaitu reaksi yang hanya berjalan satu arah, yaitu reaktan menjadi produk dan tidak dapat kembali lagi. Contohnya CH4 bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Selanjutnya ada reaksi reversible, yaitu reaksi yang dapat berjalan ke arah maju atau reaktan menjadi produk dan arah mundur. Produk kembali menjadi reaktan. Contohnya N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. 2NH3 ini bisa berubah kembali menjadi N2 dan 3H2. Nah, dari reaksi reversible ditandai dengan arah panah bolak-balik, sedangkan reaksi irreversible ditandai dengan panah yang hanya ke satu arah. Selanjutnya, pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi reversible di mana laju reaksi maju atau reaksi menjadi produk sama dengan laju reaksi balik atau produk menjadi bereaksi, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan seiring waktu. Meskipun reaksi secara mikroskopis tetap berlangsung atau dinamis, keadaan ini ditandai dengan tidak adanya perubahan makroskopis pada sistem, meskipun molekul terus bereaksi dua arah. Nah, ini merupakan grafik dari kesetimbangan kimia, laju reaksi dan waktu akan mencapai pada keadaan setimbang. Selanjutnya ada ciri-ciri kesetimbangan. Yang pertama, reaksi berlangsung reversible atau reaksi berlangsung dua arah. Reaktan membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan, ditandai dengan panah bolak-balik. Yang kedua ada sistem tertutup. Reaksi harus terjadi dalam wadah yang tertutup rapat agar tidak ada materi yang keluar atau masuk. Memastikan semua komponen tetap terlibat dalam reaksi. Selanjutnya yaitu laju reaksi sama. Laju reaksi pembentukan produk atau reaksi maju sama besar dengan laju reaksi pembentukan kembali reaktan atau reaksi mundur. Yang keempat, kesetimbangan dinamis. Secara makroskopis yang bisa dilihat, reaksi tampak berhenti, namun secara mikroskopis atau tingkat partikel, molekul-molekul tersebut terus bereaksi, bolak-balik secara konstan. Nah, yang kelima, konsentrasi tetap. Konsentrasi reaktan atau reaksi dan produk atau hasil reaksi tidak lagi berubah seiring waktu, meskipun reaksi terus berlangsung. Nah, dan yang keenam yaitu suhu dan tekanan tetap. Kondisi suhu dan tekanan dalam sistem harus dijaga konstan untuk mencapai dan mempertahankan kesetimbangan. Nah, kemudian ada jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan homogen, yaitu semua spesies, reaktan dan produk berada dalam satu fase yang sama, baik itu gas, cair, atau larutan. Contohnya N2 dalam wujud gas dan 3H2 dalam wujud gas menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Ini merupakan kesetimbangan homogen karena semua reaktan dan produknya berwujud gas dalam fase gas. Nah, yang kedua ada kesetimbangan heterogen, melibatkan spesies dalam dua atau lebih fase yang berbeda, misalnya padat dengan gas atau gas dengan cair. Contohnya di sini CaCO3 dalam wujud padat menghasilkan CaO dalam wujud padat dan CO2 dalam wujud gas. Di sini ada perbedaan fase, di sini ada gas dan ada fase padat, sehingga ini merupakan kesetimbangan heterogen. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan. Berdasarkan Gruber dan Winch yang menjelaskan hukum kesetimbangan, hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan yang dipangkatkan dengan koefisiennya dan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya memiliki harga tertentu pada suhu tetap. Persamaan konstanta kesetimbangan yang dapat dibentuk menurut hukum di atas yaitu Kc sama dengan C berpangkat koefisien C dikali D berpangkat koefisien D per A berpangkat koefisien A dikali B berpangkat koefisien B. Nah, sedangkan untuk kesetimbangan yang melibatkan gas, tekanan parsial dapat digunakan untuk menggantikan konsentrasi. Jadi Kp sama dengan tekanan C berpangkat koefisien C, tekanan D berpangkat koefisien D per tekanan A berpangkat koefisien A dikali tekanan B berpangkat koefisien B. Nah, selanjutnya contoh SO2 ditambah 1/2O2 reaksi bolak-balik SO3. Nah, di sini Kc-nya sama dengan SO3 pangkat 1 karena koefisiennya sama dengan 1 dan 1 tidak perlu ditulis per SO2 pangkatnya juga 1 dikali O2 dengan pangkat 1/2 karena koefisiennya sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya N2O4 reaksi bolak-balik 2NO2. Nah, di sini Kp-nya sama dengan tekanan NO2 pangkat 2 karena koefisiennya sama dengan 2 dan per tekanan N2O4 di sini pangkatnya sama dengan 1 karena koefisiennya sama dengan 1 dan 1 tidak perlu ditulis. Contoh kedua, yaitu pabrik pupuk memproduksi amonia melalui reaksi N2 tambah 3H2 reaksi bolak-balik 2NH3 pada suhu 400 derajat Celcius dan tekanan 200 atmosfer. Konsentrasi kesetimbangan adalah N2 sama dengan 0,1 mol per liter, H2 sama dengan 0,3 mol per liter, dan NH3 sama dengan 0,4 mol per liter. Hitung nilai Kc. Nah, nilai Kc-nya yaitu sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 karena koefisiennya sama dengan 2 per N2 koefisiennya 1 dikali H2 pangkat 3 karena koefisiennya 3. Nah, di sini nilai dari memasukkan nilai konsentrasi dari
senyawa-senyawa yang terlibat, yaitu 0,4 pangkat 2 per 0,1 dikali 0,3 pangkat 3. Selanjutnya 0,4 pangkat 2 hasilnya 0,16 per 0,1 dikali 0,027. 0,16 per 0,0027 hasilnya sama dengan 59,26. Nah, selanjutnya untuk kesetimbangan yang melibatkan gas, tekanan parsial dapat digunakan untuk menggantikan konsentrasi. Nah, rumusnya bisa menjadi Px sama dengan mol gas X. Ini tergantung mol gas yang dicari. Semisal mencari mol dari gas C, maka di sini Pc sama dengan mol gas C per mol gas total dikali tekanan totalnya. Tekanan totalnya itu sama dengan tekanan A ditambah tekanan B tambah tekanan C dan ditambah tekanan D. Konstanta konsentrasi dengan konstanta tekanan dapat dihubungkan melalui persamaan gas ideal pada suhu sama. Dapat dirumuskan Kp sama dengan Kc R dikali T berpangkat delta N, di mana R merupakan tetapan gas ideal 0,082 atm per mol Kelvin dengan T-nya sama dengan itu suhu dalam Kelvin, dan delta N itu selisih jumlah koefisien zat di kanan dengan jumlah koefisien zat di kiri. Berarti ini jumlah koefisien produk dikurang dengan jumlah koefisien reaktan. Nah, contohnya diketahui reaksi kesetimbangan CO2 ditambah C, reaksi bolak-balik 2CO pada suhu 27 derajat Celcius. Harga Kc 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Hitunglah Kp-nya. Nah, di sini diketahui bahwa suhunya sama dengan 27 derajat Celcius dan diubah menjadi Kelvin, yaitu menjadi 300 Kelvin. Kc-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Ditanya Kp-nya. Penyelesaian Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Di sini Kp-nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,082, ini adalah R, dikali suhu 300 dikali 300 Kelvin pangkat 2 dikurang 1. Karena di sini pangkatnya yaitu 2 dikurang 1. Nah, di sini yang digunakan itu hanya 2CO dan CO2 karena ada aturan-aturan tertentu yang akan dibahas setelah ini. Maka di sini hasilnya sama dengan 0,39. Jadi Kp-nya sama dengan 0,39. Nah, selanjutnya nilai Kc dan Kp untuk kesetimbangan heterogen. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ada aturan-aturan tertentu. Nah, keberadaan zat pada keadaan setimbang dan penentuan Kc. Jika terdapat fase gas dan fase padat, maka yang ditentukan hanya fase gas. Jika terdapat fase gas dan fase cair, maka penentuan Kc-nya pada fase gas. Selanjutnya, jika terdapat fase larutan dan fase padat, maka penentuan Kc-nya pada fase larutan. Jika terdapat fase gas, cair, dan padat, maka penentuan Kc-nya pada fase gas. Nah, contohnya, pada reaksi berikut, konstanta konsentrasinya BaSO4 dalam keadaan padat, reaksi bolak-balik Ba2+ dalam fase larutan dan ditambah SO4 2- dalam fase larutan. Nah, di sini Kc sama dengan Ba2+ kali SO4 pangkat min 2 per BaSO4 pangkat 0, karena di sini SO4-nya yaitu bermuatan padat, sedangkan di sini yang jika ada fase larutan dan fase padat, maka yang ditentukan Kc-nya adalah pada fase larutan. Maka itulah mengapa di sini BaSO4 berpangkat 0 karena dia merupakan fase solid, sedangkan penentuan Kc-nya hanya pada fase larutan. Jadi hasilnya sama dengan Ba2+ dikali SO4 2-. Pangkatnya sama dengan 1 karena tidak memiliki koefisien. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ashley Chatelier menjelaskan bagaimana terjadinya pergeseran kesetimbangan. Bila suatu kesetimbangan diberikan suatu aksi atau tindakan, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurai aksi tersebut. Pergeseran kesetimbangan tidak mengubah nilai Kc dan Kp, kecuali suhu pada sistem kesetimbangan berubah. Selanjutnya, konsep pergeseran kesetimbangan. 1. Kesetimbangan dikatakan bergeser ke kiri apabila zat di kiri bertambah atau zat di kanan berkurang. Dan yang kedua, kesetimbangan dikatakan bergeser ke kanan apabila zat di kanan bertambah atau zat di kiri berkurang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, faktor konsentrasi, salah satu reaksi. Faktornya diperbesar, maka ke arah lawan atau ke arah kanan. Jika faktornya diperkecil, akan mengarah ke diri sendiri atau mengarah ke kiri. Selanjutnya, konsentrasi, faktornya itu konsentrasi larutan dan konsentrasi atau tekanan gas total. Faktornya diperbesar, maka akan ke arah ruas dengan jumlah koefisien terkecil. Faktornya diperkecil, maka akan ke arah ruas dengan jumlah koefisien terbesar. Selanjutnya, faktor volume dan gas larutan. Faktor volume gas dan larutan. Jika faktornya diperbesar, maka akan ke arah ruas dengan jumlah koefisien terbesar. Jika diperkecil, maka akan ke arah ruas dengan koefisien terkecil. Dan selanjutnya, yaitu suhu. Apabila faktornya diperbesar, maka akan ke reaksi endotherm. Apabila faktornya diperkecil atau suhunya diperkecil, akan ke arah reaksi eksoterm.
Nah, selanjutnya penerapan kesetimbangan kimia. Penerapan kesetimbangan kimia terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam industri manufaktur atau yaitu pembuatan amonia, asam sulfat, dan gas klor, biologi, pengaturan pH darah, peredaran oksigen, dan fotosintesis, serta dalam fenomena sehari-hari seperti perubahan wujud air. Konsep ini juga digunakan dalam industri farmasi dan lingkungan. Nah, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai kesetimbangan kimia. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.